Mohon maaf ya Kak, tadi ada sedikit kendala karena tidak bisa recording, jadi baru bisa sekarang Kak. Iya Kak. Itunya presentasinya Kak. Baik, kita mulai ya Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Adakah dari kakak yang bisa menjadi volunteer pada sesi hari ini atau sebagai pembuka kegiatan kita pada siang hari ini? Silakan klik raise hand kakak. Kak Andri, mohon untuk membuka kegiatan kita hari ini ya Kak Andri. Iya Kak. Memimpin membuka kegiatan kita hari ini. Oke Kak, ini Kak. Oke Kakak semuanya untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Andri telah menjadi volunteer pada yang telah membuka kegiatan atau sesi kita pada siang hari ini. Jadi untuk sesi hari ini kita tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri. Kelihatan nggak Kak itunya? Presentasi saya? Nggak ada Kak. Nggak kelihatan Kak? Nggak ada, Kak. Atau tidak Bentar, usah Kak. pakai latar aja Kak? Biar Bentar.
Baik Kak, mohon maaf ya. Kita lanjut Kak. Di sini ada modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma PJOK tatap maya 2 JP kuatkan pemahaman. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama, saya ingin mengingatkan Kak semuanya kesepakatan kita bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, please raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan untuk sesi hari ini yaitu yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif dan bermakna dan menyenangkan dan reflektif. Capaian akhir dari pelatihan ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan keberpihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Baiklah sekalian, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Untuk agenda saat ini yaitu ada 2 JP. Yang pertama ada pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework bottom. 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Babak pertama tulisan yang terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak kedua ada 20 menit berbagi refleksi, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIPS yang menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. 20 menit babak ketiga itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Di sini kita akan sedikit review tentang framework dan model tulisan refleksi kakak-kakak sekalian. Di sini kakak saya ingin bertanya Kak tentang hal apa yang telah Kakak pelajari tentang framework atau tulisan refleksi ini. Boleh klik raise hand atau kolom chat Kakak, silakan. Kakak sudah membaca modul 1.1-nya Kak? Oke, silakan. Boleh ulang pertanyaan kembali kakak? Karena mic kakak cukup keras tadi bunyinya. Oh gitu, mohon maaf. Karena anak-anak juga waktu pulang Kak. Apa yang telah kakak pelajari tentang framework atau tulisan refleksi dari 2 tadi kakak, yang tentang Burton dan Bix? Silakan Kak Suci. Terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Dari refleksi yang saya pelajari, ada 2 refleksi yang telah dipelajari. Yang pertama yaitu Bartem, di mana Bartem ini ada 3 tahapan. Yang pertama what itu apa? Di sini di kategori what ini kita bisa menanyakan bagaimana pengalaman yang telah dialami dan pengalaman-pengalaman yang telah
peserta didik atau kita jalani pada saat itu. Kemudian SWOT ini kita bisa menganalisa refleksi-refleksi yang telah dilakukan, yang mana yang hal-hal yang baik kita pertahankan, kemudian ada hal-hal yang buruk terjadi pada saat itu, kita renungkan dan kita analisis. Kemudian yang ketiga ada know what atau sekarang apa. Di situ kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang buruk tadi agar tidak terjadi pada kegiatan berikutnya. Kemudian yang kedua ada GIPS. GIPS ini ada 6 tahap. Yang pertama ada deskripsi, kemudian ada perasaan, ada evaluasi, ada analisis, dan kesimpulan terakhir ada rencana tindak lanjut. Begitu Kakak yang saya pelajari secara kilas. Terima kasih. Terima kasih Kak Suci, sangat luar biasa pemaparannya tentang Burton. Ya benar Kak Suci apa yang telah Kakak sampaikan. Adakah dari Kakak yang ingin menambahkan? Kepada Kak Peno, bisa Kak, apa yang telah Kak pelajari setelah membaca atau telah mengerjakan menurut Burton ini Kak? Open mic Kak. Jadi Kak, di framework Burton ini ada what, so what, dan know what. Kalau what itu apa yang sedang terjadi di saat pembelajaran. So what itu terus apa yang kita lakukan ketika hal tersebut terjadi Kak. Terus setelah kita laksanakan, kita refleksi selanjutnya, kita rencanakan tindak lanjutnya dari hal yang telah kejadian yang kita temui ketika pembelajaran tersebut, apa tindak lanjutnya untuk kedepannya. Selanjutnya ada namanya, selanjutnya dari Frank Gibbs. Nah, kira-kira Kak, ini yang ada tanda tanya ini kira-kira ini apa ya isinya Kak? Apa yang hilang kira-kira dari tahapan-tahapan dari framework yang menurut Gibbs ini? Ada yang tahu? Kira-kira ini apa ya gitu? Oke, silakan Kak Noviadi. Silakan Kak. Suaranya masih nggak kedengar kan Kak Noviadi, masih mute. Baik, silakan Kak Andri. Oke. Terima kasih Kak. Untuk Kak Andri, kita silakan Kak Noviadi dulu bentar Kak. Oke. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Pertama, mungkin Kakak sudah menjelaskan tentang pembagian framework ini. Sebelumnya, saya mungkin belum paham tentang pengertian framework ini Kak. Tapi yang saya baca tentang framework ini adalah struktur atau kerangka. Ini kerangkanya untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan informasi dan konsep. Apakah yang saya bacakan ini betul atau tidak? Selanjutnya untuk yang framework GIP ini mungkin yang di sebelah kanannya yang pertama descript. Nah, yang tanda tanya mungkin isinya yang dikatakan Kak Citra tadi adalah perasaan. Habis perasaan mungkin evaluasi, ya Kak. Selanjutnya mungkin analisis yang di bawah. Selanjutnya yang terakhir mungkin tindak lanjutnya apa yang kita lakukan. Terima kasih Kakak telah memberikan waktunya. Betul Kak. Jadi di sini tahap-tahapan dari framework ini
yaitu ada pertama dari deskripsi, selanjutnya ada perasaan, ada evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Sarah, Kak, apa yang dimaksud dengan deskripsi itu, Kak? Oke, Kak Suci Citra, silakan, Kak. Terima kasih Kakak. Dari yang saya pelajari, deskripsi itu dimulai dari pengalaman konkret, yaitu pengalaman kita sendiri, proses dalam mengidentifikasi suatu peristiwa yang dialami seseorang pada saat itu. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Suci, benar sekali Kak Suci. Deskripsi itu adalah yang disampaikan oleh Kak Suci adalah benar. Selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya, pada formul ini tahap refleksi berikutnya yaitu tentang perasaan. Kira-kira perasaannya seperti apa ini ya? Oke, lanjut Kak Andri. Oke, terima kasih Kak. Perasaan yang muncul saat mengalami kejadian maksudnya di dalam pembelajaran bagaimana perasaan atau ungkapan emosi kita, emosional kita sewaktu refleksi ditanyakan kepada anak-anak bagaimana perasaannya hari ini, seperti itu kan, seperti itu Kak. Itu ungkapan perasaan gitu Kak, bagaimana kondisi hatinya atau emosionalnya gitu Kak, seperti itu. Terima kasih Kak. Baik Kak, betul, itu adalah perasaan di sana adanya bagaimana perasaan kita setelah kita mengajarkan atau perasaan Ananda atau peserta didik kita ketika pembelajaran itu atau setelah pembelajaran didapat oleh mereka, atau ada nggak perasaan atau sebelum kita memberikan pembelajaran itu ada perasaan takut atau apa namanya tuh, atau tidak sampai rasanya pembelajaran itu kepada murid. Nah, itu merupakan refleksinya nanti. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan evaluasi Kak? Saya coba jawab Kak. Mohon petunjuk kalau salah. Evaluasi itu adalah suatu proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi istilahnya apa yang telah kita lakukan itu, pembelajaran kita telah lakukan, kita buat evaluasinya. Sejauh mana anak-anak bisa menerima semua pembelajaran kita, dan berapa pula anak-anak yang belum dapat menerima pelajaran kita. Karena lalu kita cari itu penyebabnya gitu. Itu menurut saya kayak gitu Kak. Luar biasa pemaparannya Kak Julius. Selanjutnya boleh Kak Nofriadi, silakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Bukan waktunya, mungkin menurut pendapat saya evaluasi itu adalah mengukur kemampuan tingkat pencapaian kompetisi siswa seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor Kak. Terima kasih Kak. Seperti hasil belajar dari siswa ya Kak, atau hasil pembelajaran kita pada hari itu?
Selanjutnya pada formula ini Kak, selanjutnya ada analisis. Nah, di sini analisis. Kira-kira apa itu analisis ya, Kak? Analisis. Tenang dulu ya, bukan jauh ya. Ya. Kakak, boleh jawab kakak? Sudah tadi kak. Ini sinyal nih kak, nggak dengar suara. Ya kak. Sudah disimpan tadi kak. Ya, Baik kak. Silakan Kak Ferry, silakan. Tenang lah dulu mau jawab ya. Kata-kata dulu, kedua. Nah gini ya kak. Analisis itu adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data atau mengetahui keadaan yang sebenarnya. Lalu kita satukan kita bisa melihat mengamati perilaku murid-murid atau mengidentifikasi pengetahuan awalnya atau menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal berbicara dengan guru murid sebelumnya. Berarti kita itu menganalisis terhadap siswa yang kita hadapi. Kalau salah dibenarkan kak. Baik Kak, terima kasih Kak Ferry, luar biasa pemaparannya. Analisis itu ya merupakan proses penyelidikan atau pemeriksaan terhadap suatu keadaan atau setelah kita pembelajaran itu kita harus menganalisa apakah ini apa kegiatan kelebihan dari pembelajaran kita hari ini apa, kekurangan kita hari ini apa yang perlu kita pertahankan. Nah, di sanalah kita mengetahuinya nantinya Kak. Selanjutnya yaitu mengenai tentang konklusi. Apa itu konklusi Kak? Ya lanjut Kak Ferry, silakan. Ya Kak Lia, boleh open mic Kak? Kak Nengsi? Ya, kesimpulan terakhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan kak sebelumnya dari sebuah tulisan. Baik Kak, benar Kak. Silakan Kak Andri. Terima kasih Kak Ferry. Silakan Kak Andri. Oh ya, terima kasih Kak. Konklusi itu sama dengan penarikan kesimpulan Kak. Habis itu tentang apa yang telah kita pelajari dari pengalaman selama kita dalam proses pembelajaran seperti itu Kak. Kemudian kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Baik Kak, terima kasih Kak Andri dan Kak Ferry atas jawabannya, sangat benar ya Kak. Jadi konklusi itu adalah kesimpulan atau akhir dari sebuah hasil dari pemaparan atau dari hasil pembelajaran kita di hari itu. Selanjutnya terakhir itu rencana tindak lanjut. Nah, setelah rencana tindak pada tahap ini kira-kira apa rencana tindak lanjut itu apa itu Kak? Oke Kak Nengsi, silakan Kak. Apa itu rencana tindak lanjut Kak Nengsi?
Kak, mungkin rencana tindak lanjut itu mungkin perencanaan untuk kita mengevaluasi dari hasil kegiatan yang kita lakukan sebelumnya gitu Kak. Mungkin dari kegiatan setelah kita mengajar, kita evaluasi itu Kak. Nah, mungkin ada kita refleksi. Nah, di situ kita melakukan apa perencanaan kita ke depannya. Mungkin begitu menurut saya Kak. Terima kasih. Betul Kak, jadi benar, terima kasih Kak Nengsi. Jadi rencana tindak lanjut itu salah satu bentuk evaluasi diri yang ditindak secara berkala disesuaikan dengan kondisi. Jadi melalui rencana tindak lanjut dapat mengetahui apakah mereka telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Oke Kak, kita lanjut. Kita masuk ke tulisan refleksi ya Kak. Jadi di sini ya Kak, pada tulisan refleksi di sini ada 3 babak Kak, yaitu yang pada 3 babak ini mari kita baca kembali tulisan Kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Kakak. Yang kedua, Kakak seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba perbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Jadi Kak, nanti kita akan menulis refleksi 3 babak. Babak yang pertama yaitu jadi ada nanti link Google Slide yang akan saya bagikan Kak. Di dalam slide itu nanti akan ada nomor urut. Jadi silakan Kakak isi nama Kakak fasilitator. Jadi nanti dalam setiap babak itu ada menit-menitnya Kak. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. GIPS itu yang tadi ya Kak, dari deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Itu yang GIPS. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Nah, jadi pada sesi ini kita masuk ke babak pertama. Sebentar ya Kak, saya kirimkan link untuk kegiatannya. Halo Kak, babak 1 itu gimana carinya Kak? Babak 1. Bentar Kak, lagi dikirimkan ini Kak. Oke, siap-siap. Iya Kak, ini lagi dikirimkan ke Google Slide-nya ya Kak. Bentar, Kak.
Ada di kolom chat Kak, silakan masuk ke Ada bisa nggak Kak? Bisa dibuka? Bisa Kak. Nomor urut pesertanya gimana ya Kak? Ya, Riri sebutkan aja ya Kak. Yang untuk urut pertama itu Kak Nengsi, yang kedua Kak Nopriadi, yang ketiga Kak Nur Hayati, yang keempat Kak Yusrizaldi, yang kelima Suci Citra, yang keenam Ferry Andri, yang ketujuh Resti Devita, yang kedelapan Peno Eka Saputra, 9 Julius Patlan, yang ke-10 Kak Lia, yang ke-11 Kak Andri Triardi, 12 Yudevri Maulana, 13 Rido, 14 Ade Rizky, 15 Kak Oktantio Yoganda. Silakan Kak mulai mengisi. Ini pertanyaannya yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jadi apa kecenderungan nilai orientasi kakak? Yang kedua, apa yang membuat kakak menulis nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Assalamualaikum Kak, coba diulangi lagi soalnya Kak. Ya. Di sini ada di layar Kak. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi? Apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Ini ada di slide-nya ada. Oke, baik Kak, terima kasih. Iya Kak, silakan kerjakan Kak. Kira-kira dalam waktu berapa menit bisa Boleh menuliskannya Kak? minta tolong Kak dibesarkan sedikit Kak slide-nya itu, pertanyaannya itu. Oke Kak, bentar Kak. Oke Kak, thank you. Iya Kak, sama Kak. Coba dulu Bang Putra nggak dek di modul barat itu kalau tunggu di modul tunggu jangan tunggu modul iko jaringan kan ya modul barat ya di modul itu dek modul barat ya yang dulu belum mengerjakan yang satu elaborasi elaborasi petang tuh nak Bang? ya elaborasi kini apa elaborasi pengenalan refleksi halaman 1 kali. Refleksi kok Bang? Iya tuh ada Itu yang harus dijawab tuh. isi barang yo kayaknya orang mau tadi sudah ngisi itu gitu. Oh. Di kopian sih punya orang tuh pertanyaan orang tuh kopian sih dalam tuh. Nggak bisa deh dong Bang. Aduh Bang aku Bang. Udah contohnya deh Bang. Iko deh kan di bawahnya itu kan itu. Di kiriman deh aku Bang Santa. Itu deh. Nah coba dulu. Nanti jawab aku refleksi tuh Bang. Yo kopian sih. Dia nggak tahu dong. Kopian sih punya. Kenapa nak tuh? Ayam adik buik bu adik kan? Iya. Ada kopian sih punya orang tuh deh. Soal sebelum itu kan ada deh Bang soalnya kan. Iya. Masuk Jawa. Tapi kuku pun ada ya gitu deh. Iya. Coba deh kopian sih. Bisa tuh Bang.
Masih bisa sampai jam 3 bego. Coba lah, bisa masih bisa. Dulu bang. Ande kak kau nya make jaringan karena itu. Ayo tadi aku lo kak tuh bang. Kalau gua lo. Jadi enggak Maaf karena Bang Andri, mic-nya Bang Andri. Halo Bang Andri. Soalnya nak jalir Bang. Gak nampak tak Bang? Kak Riri. Iya kak, iya kak. Di sini yang bermasalah. Nomor 11 nggak ada kak? Atau jaringan di sini yang bermasalah ya kak? Saya tekan nomor 11, nomor 10 yang keluar kak. Ada kak. Oh iya nih kak, sebentar di edit juga. Jadi nomor 12 juga nggak ada kak. Enggak kak? Sudah kak. Sudah kak. ada, Nomor Kak? 11 sudah kak. Oke, lanjutkan kak. Maaf Kak Riri, nomor 12 juga nggak ada kak. Nomor berapa kak? Ya kak, nomor berapa tadi kak? Nomor 12 kak. Setelah diapakan jadi nomor 13 ya kak. Ini udah ada yang menulis ini. Coba ulang lagi kak. Ini udah. Sudah tertulis nama temannya di situ kak. Yang slide 12 kak. Nomor 12 Ya. Itu dia Rido ya? dari itu sama 13 itu kak. Oh di nomor 13 aja lah lagi kak. Di Di nomor tempat 13. yang belum ada namanya aja lagi kak. Oke, Karena kak, ya, kak. sudah beberapa ada. Berarti atas nama Rido nomor berapa jadinya kak? Soalnya tadi nomor 13. Iya kak. Tapi nggak apa, lanjut aja kak, nggak apa-apa. Udah selesai ya kak menulis? Ya udah selesai nanti
kita akan berkelompok nanti, kakak akan berbagi nanti dari hasil tulisan kakak ini, kakak akan berbagi di kelompoknya masing-masing, akan saling berbagi refleksi dan nanti teman yang lain juga memberi tanggapan terhadap teman yang memberikan presentasi nantinya. Kita presentasi per kelompok ya Kak. Ya Kak Lia, silakan Kak. Silakan Kak Lia. Izin Kak Riri, ini saya baru bergabung kan, karena keluar masuk aja dari tadi nih. Ini tadi saya dengar nomor saya ini nomor 10, tapi di sini kan Nancy. Jadi saya harus nulisnya di mana nih? Di tempat kosong aja lagi Kak, karena sudah terisi-isi juga kan dari beberapa teman. Oh gitu. Berarti saya cari aja nih ya. Nomor 7 kebetulan kosong nih. Nggak apa-apa Kak. Nomor 3 kosong Nomor juga. 7. Nomor 3 siapa? Udah ada orangnya atau gimana? 3 kosong, 7 kosong. Terus 13. Udah diisi. Kak Nengsi udah di nomor 1 tadi misi nih Kak. Nggak tahu saya gimana lagi beliau misi. Nomor 6. Oh ya nomor 7 aja Kak Lia. Di nomor 7 aja Kak. Halo Kak Riri, kan tadi udah di nomor 1, tapi ini di sheet-nya ini di nomor 2, bukan di nomor 7. Di slide-nya di slide nomor 2 jadinya ya Kak ya? Iya. Ini berarti Kak Riri, aplikasi ini kalau di HP harus install aja Kak. Iya Kak, kalau di handphone iya Kak, bagusnya lewat laptop aja Kak. Iya, tapi laptop kan dipakai pula kan sama anak NBK nih. Oh gitu. Ini yang baru ada Kak Yuyus, Kak Nengsi, gini Kak Noviadi, Kak Peno udah selesai deh. Kayaknya udah selesai Kak Peno nih. Lanjut Kak Yusriza juga udah, Kak Suci udah. Dua menit lagi ya kakak, kita akan masuk ke dalam backroomnya masing-masing nanti atau kelompoknya masing-masing. Silakan nanti kak presentasi bersama teman atau kelompoknya nanti. 2 menit lagi ya kak, silakan tuliskan.
Apakah udah selesai Kakak? Belum Kak. Kak Riri ada, bisa lihat soalnya Kak Riri? Iya Kak, bentar Kak. Soalnya. Ini Kak, ada Kak? Udah, Kita Kak. masih di babak, ya kita masih di babak yang babak 1 ya Kak. Belum sampai ke babak kedua, jadi slide-nya masih di babak 1. Jadi yang 3 pertanyaan tadi ya Kak, kita tulisnya pada babak 1 saja ya, karena babak kedua ini adalah hasil diskusi Kakak tadi nanti akan bersama teman sekelompoknya nanti.
Baik kakak, kita lanjut ke babak kedua lagi ya kakak-kakak. Jadi kakak akan dibagi dalam menjadi, kita ada berapa sekarang tinggal? Kita ada 12 orang. Jadi kakak akan dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari dibagi menjadi 3 kelompok kak, nanti akan saya kirimkan ya kak, bentar ya. Silakan masuk nanti ke dalam roomnya masing-masing. Jadi kakak pada babak kedua ini nantinya kakak akan saling mempresentasikan hasil dari tulisan yang tiga pertanyaan tadi. Kakak akan saling berpresentasikan. Nanti dituliskan hasil presentasinya di babak kedua ya kakak. Misalnya contohnya nanti kelompoknya misalnya ada Kak Andri, Kak Nengsi sama Kak Lia. Nanti Kak Lia akan presentasi pertama. Kak Nengsi akan memberikan tanggapan atau Kak Andri akan memberi tanggapan dari hasil tulisan Kak Lia tersebut. Apa yang perlu kita pertahankan dan apa yang perlu kita tingkatkan dari tulisan kakak sekalian atau teman-teman kakak sekalian nanti. Saya kasih waktu ya kak, silakan masuk ke roomnya masing-masing kak. Oke, pada room pertama silakan kakak masuk. Oke, silakan kakak mulai berdiskusi. Pada room ini ada Kak Ferry, Kak Rido, silakan mulai diskusinya Kak.
Ada kendala deh kakak-kakak. Kak Yunis, Kak Rido. Bang Andri. Ya, ya kah? Mangga wak kau? Itulah instruksi tadi enggak sih? Nggak tahu dah. Mangga doh. Kita diskusi apa itu kakak tentang apa yang kita saling diskusi. Saling melengkapi aja kita. Oh, saling melengkapi aja. Ya, gitu. Ya, yang kita buat tadi contoh tadi itu kan. Oh gitu. Nah, mulai Bang Andri. Andri dulu lah. Lanjut kah? Kah? Lanjut. Andri. Bang Rido dulu Bang. Yang muda kok masih encer mah. Iya. Lanjut. Aku Padang Barat punya. Berarti diskusi berampe deh. Enggak, Abang Julius lah keluar dari Padang Barat. Pak Julius dulu Pak. Duluan Pak Lala. Abang Julius di Padang Selatan. Mano, Padang Selatan, Padang Timur. Padang Timur, Pak Julius ini. Ya, bendera Padang Timur. Oh, Padang Timur. Kalau Jawa tadi itu kan orientasi pada apa kecenderungan orientasi Jawa kan? Iya. Di situ mulai kesehatan dan kebugaran. Karena yang kita yakin percaya anak-anak itu dalam kegiatan pembelajaran awak kan yang dibutuhkan anak-anak itu kan adalah kesehatan dan fisik mereka itu kan. Jadi kalau mereka sehat, mental mereka kuat, otomatis
pembelajaran tuh bisa kita lakukan gitu kan. Kalau mereka sakit tuh anak-anak nggak bisa mengikuti. Jadi yang mau fokus tadi orientasinya kesehatan dan kebugaran. Itu yang poin 1. Yang poin 2-nya itu menuliskan nilai orientasi biasa didorong oleh beberapa alasan. Termasuk awak membuat refleksi diri. Nah, jadi awak setelah mengajar awak refleksi. Yang mungkin refleksi itu bisa awak tanya ke anak-anak, bagaimana tadi kalian belajar? Kalau Bapak silakanlah kasih kemukakan. Mungkin mereka ada jawab senang gitu kan. Ada yang jawab tidak senang, misalnya nggak menangkap misalnya tadi kan. Ada situ kita dapat menarik kesimpulan nanti bahwa kita bisa mengubah lah gitu cara mengajar awak gitu. Kok anak yang cia kok nggak bisa menerima pelajaran awak ya gitu kan. Yang ketiga belum menjawab loh kakak-kakak dalam OTW. Demikian kakak, terima kasih. Terima kasih Kak Ilyas. Kak Peno, Kak Rido. Kalau cuma bahasa Indonesia seminang Kak. Indonesia aja. Terserah lah. Akan awak kelompok awak kuah. Kak Riri ini harus bahasa Indonesia Kak Riri. Bebas Kak, nggak apa-apa. Bebas. Lanjut Kak, boleh ya, boleh bahasa Minang, boleh Kak. Lanjut. Boleh Kak, bisa nyamannya aja ya Kak? Iya, senyamannya aja Kak. Kalau tadi kan kalau Ambo kan menjawab untuk tunggu Kak. Untuk kecenderungan nilai orientasi saya adalah proses pembelajaran gitu Kak. Dengan proses pembelajaran tersebut saya berusaha bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi anak-anak itu kelas dalam pembelajaran itu anak-anak tersebut merasa senang, nyaman gitu Kak. Kemudian dia mau melakukan aktivitas pembelajaran hari itu, hari pembelajaran tersebut gitu Kak. Seperti itu. Itu satu yang saya buat gitu Kak. Izin Pak Andri. Sepertinya orientasi Pak Andri tadi lebih kurang mengarah sama ya? Lebih kurang sama seperti itu. Ya. Orientasi Pak tadi kayaknya seperti itu juga Pak Andri, yang intinya proses pembelajaran yang lebih menarik agar tercapainya proses pembelajaran. Bagaimana Kak Peno? Kak Nur Hayati? Mungkin saya sedikit menjelaskan tentang nilai orientasi yang saya cenderung atau saya gunakan di sekolah. Ini mungkin melengkapi dari apa yang kakak-kakak sampaikan tadi, terutama tentang proses pembelajaran, kemudian ada tentang kesehatan dan kebugaran. Nah, kalau saya lebih selain itu saya menekankan kepada penguasaan materi atau disiplin ilmu dan juga tanggung jawab sosial. Kenapa ini saya ambil? Karena nilai orientasi ini saya pilih untuk lebih menekankan pada pemahaman anak kepada pengetahuan dan keterampilan gerak secara sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Dan satu lagi nilai orientasi yang saya gunakan adalah tanggung jawab sosial. Bahwa yang kita sadari bahwa Penjas ini atau PJOK tidak hanya serta-merta hanya tentang pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan juga sikap sosial atau afektifnya. Maka tadi saya ambil tadi nilai orientasi saya adalah pada penguasaan materi dan juga tanggung jawab sosial. Mungkin seperti itu kakak-kakak semuanya.
Kak Nur. Halo Kak Nur. Gimana Kak Andri? Kak Rido, tapi menurut saya setelah saya baca orientasi Kak, sebenarnya kita untuk orientasi ini harus kita miliki sebagai guru PJOK seperti itu Kak. Karena di dalam proses pembelajaran kita harus menguasai materi gitu Kak. Harus mengikuti proses pembelajaran, kemudian ada juga tanggung jawab sosial seperti itu Kak. Bagaimana pendapat kakak-kakak semuanya gitu? Terima kasih Kak. Kalau saya ya berpendapat, saya setuju dari Kak Andri tadi sama kakak-kakak yang lain. Memang yang pertama selain tadi, walaupun saya mengatakan tadi cenderung ke kesehatan dan kebugaran, tapi memang awal mulanya kita dulu ke penguasaan anak-anak atau materinya kan gitu. Tapi anak-anak dapat materi itu harus kita lihat juga itu kan kesehatan dan kebugaran mereka. Kalau kebugaran mereka agak kurang, itu materi yang kita berikan tuh bisa jadi mereka belum bisa tangkap. Mungkin faktor satu, kedua sakit ya. Ya, tapi saya sependapat lah sama Kak Peno dan Kak Rido, Kak Andri, ya memang penguasaan materi pertama itu yang harus kita lakukan dulu. Hanya itu aja Kak. Terima kasih kakak. Bagaimana Kak Rido, Kak Peno untuk tambahannya? Iya, tambah juga lagi, maaf Kak Peno saya potong. Siap. Nah, betul Kak Peno tadi, betul juga tadi tanggung jawab moral. Iya. Nah, tuh. Anak-anak kan sosial ya. Iya, moralnya. Jadi misalnya kita sudah ada melakukan pembelajaran, anak-anak udah ambil peralatan, ya kan? Berarti tugas moral anak-anak ya tanpa kita suruh gitu mereka bisa pulangkanlah peralatan tadi di tempatnya. Itu salah satunya lah gitu. Thank you, Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Kak Rido, Kak Peno. Lagi lah ya ciluka biar semangat loh sih sore. Boleh semangat lo Kak Riri kok. PJOK Jaya. Oh gitu. Mantap.
Menyala. Semangat sore ya. Jalan sore, kok sore mengantuk, pagi, selamat pagi. Ayo, boleh Kak. Tambah. Baik Kak, kita sudah bergabung kembali pada rooms kita. Luar biasa Kak ketika masuk ke kelompoknya masing-masing, luar biasa itunya ya, diskusinya Kak, sangat menarik sekali. Ada beberapa pelajaran yang saya dapat dari beberapa diskusi dari setiap kelompoknya tadi ya Kak, luar biasa untuk Kak semuanya. Kita applause dulu untuk kita semua, luar biasa Kak. Baik Kak, di babak kedua ini ya Kak, di sini ada babak kedua ini. Nah, di sini ada namanya roda emosi ya Kak. Di sini ada emosi itu ada rasa cinta, rasa takut, rasa amarah, rasa sedih. Itu belum keluar ya apa yang slide-nya. Izin Kak Riri, slide-nya nggak ada. Iya Kak, apa enggak? Bukan sudah muncul Kak. Belum ada lagi Kak. Karena mungkin jaringan tempat kakak nih mungkin Kak. Kayaknya ya Kak. Ya Kak, mohon maaf ya Kak. Di sini ada roda emosi ya Kak, ada rasa takut, rasa amarah, rasa sedih, rasa terkejut, gembira, dan cinta. Pada fase atau pada refleksi from gifts ini kan ada perasaannya Kak. Di sinilah macam-macam perasaan yang timbul ketika setelah kita melakukan pembelajaran pada saat itu. Ada rasa amarah, rasa sedih, atau rasa kecewanya, malu, atau terkejut atau keliru, terus gembira, semangat, girang. Disinilah roda-roda roda emosinya, yaitu tahapan perasaan yang berada dari frame gift tersebut Kak. Di sini Kak, untuk menentukan atau untuk refleksi menggunakan deskripsi frame gift ini, tahapan perasaan, evaluasi, dan analisis dari frame gift. Adapun saya ingin bertanya Kak, untuk di babak kedua ini Kak, silakan Kak tulis. Itu pertanyaannya itu tentang apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai kebajikan universal atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi di sini Kak silakan tuliskan bagaimana perasaan Kak emosi
atau keyakinan atau nilai kebajikan universal atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi kakak. Silakan tuliskan pada Google Slide tadi di babak keduanya kakak. Ini kakak, silakan kakak ini lakukan pada babak kedua bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang pengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Bagaimana kita rasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Terus bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru yang lebih baik? 5 orientasi itu ada penguasaan materi, ada proses pembelajaran, ada aktualisasi diri, ada integrasi ekologis, dan ada tanggung jawab sosialnya. Silakan Kak mulai menulis. Mungkin waktunya kita batasi aja ya Kak, waktunya 5 menit dalam melaksanakan atau menuliskan babak kedua ini Kak. Maaf Kak Riri, izin bisa slide-nya diperbesar Kak, diperbesar sedikit Kak. Kelihatan Kak? Oke Kak, thank you Kak. Ya Kak, sama Kak.
Baik Kak, karena waktunya sudah, bisa kita lanjutkan ke babak selanjutnya ya Kak. Ya Kak, pada babak ketiga ini mari berbagi refleksi ya Kak pada slide yang telah Kakak buat. Kita berbagi slide pada Kak. Jadi di sini ada baca dari Kak Julius Patlan. Katanya di sini cinta diri sendiri, langkah pertama untuk memiliki pola pikir berkembang adalah bagaimana kita menyayangi diri sendiri, berani menghadapi tantangan, tumbuh pikiran positif, pahami kegagalan bukan akhir dan dari segalanya, dan hargai proses. Luar biasa Kakak. Iya, ada masih menulis. Di sini kita mau lihat ya Kak, ini hasil diskusi dan hasil dari tulisan Kak Suci. Perasaan saya rasakan adalah sangat antusias, senang dan bersemangat, dan perkembangan orientasi ini. Hal baik yang saya alami adalah mendapatkan kegembiraan dari peserta didik yang aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang perlu saya kembangkan adalah dengan cara rutin memberikan refleksi terhadap peserta didik dan juga refleksi terhadap diri saya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Luar biasa.
Lanjut. Ini ada Kak Yusrizaldi, emosi, keyakinan, dan nilai pola pikir. Apa nih? Hal yang baik saya alami adalah mendapatkan kegembiraan dari peserta didik yang aktif bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal yang perlu saya kembangkan adalah dengan cara rutin bersama dengan Kak Suci tadi ya Kak. Ini apa nih? Gembira aktif. Itu menggambarkan energi yang sangat positif dan menular. Kak Andri, Kak Ferry, coba open mic Kak. Coba bisa jelaskan apa maksud dari gembira aktif ini Kak? Ya Kak. Ada pertanyaan kakak. Ya, maksud dari gembira aktif ini seperti apa nih Kak? Menarik juga. Ya, contohnya siswa bersemangat dan mengikuti kelas olahraga dalam bentuk apa tuh Kak? Dalam permainan tradisional yang kita tampilkan kepada anak-anak Kak. Terima kasih Kak. Permainan yang dimodifikasi gitu Kak. Salah Kak? Ya Kak, betul Kak, luar biasa pemaparannya Kak. Terima kasih ya Kak. Iya Kak. Boleh izin sholat Kak? Ya Kak, bentar lagi kita tutup ya Kak, bentar lagi ya Kak. Iya oke Kak. Izin bentar ya Kak, mohon maaf. Oke, kita lanjut ke bentar ya Kak. Kita ke babak ketiga. Mari kita lanjutkan dalam perdalam tulisan refleksi kita seperti tahapan kesimpulan, rencana tindak lanjut dari from object, hubungkan dengan apa yang kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Itu pembelajaran bermakna yang bisa kakak simpulkan dari dua babak sebelumnya apa? Kak, silakan kakak tuliskan pada babak ketiga, yaitu pembelajaran yang bermakna yang bisa kakak simpulkan dari dua refleksi tersebut. Seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Apa yang akan kakak lakukan pada diri kakak sebagai guru PJOK selanjutnya? Jadi pada babak ketiga ini kakak menyimpulkan dari dua refleksi yang telah kakak buat. Selanjutnya kakak melakukan rencana tindak lanjut dari hasil refleksi kakak. Kakak cukup waktunya 4 menit saja ya kakak. Nomor 3 tadi itu Mbak. Oh jadi oke kayaknya tadi. Oh jadi bapak ini sama sering bertanya ya itu. Kak Ferry mikrofonnya hidup Kak. Kita tarik sini. Gimana kakaknya? Mau pakai di seragam mana? Besok aja lagi ya. Bunda pada capek aja, Bunda baju tuh udah ada kotor gitu. Dah.
Ya Kak, kita lanjutkan ya Kak. Oke. Sekarang masuk ke penutup ya Kak. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Adakah kakak bisa silakan raising kakak, bagaimana apa perbedaan dari tulisan kakak dari babak 1, 2 sampai ke 3? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menulis refleksi ini kakak? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Baik, silakan Kak. Silakan present ke Kak Lia, Kak Andri, Kak Yusri Zaldi. Open mic Kak. Apa perbedaan dari setelah Kak menulis refleksi yang 3 tadi itu? Apa yang kakak rasakan perbedaannya dari babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga? Apa sih pentingnya bagi Kak untuk menuliskan refleksi ini ya Kak? Boleh Kak Andri, open mic Kak. Oh, pentingnya penulisan refleksi ya Kak? Iya. Bagi diri kakak apa pentingnya? Untuk bagi diri saya sebagai guru PJK Kak, sebagai cermin Kak, bagaimana kenapa yang kurang bisa ditambah gitu Kak. Mungkin ada kelemahan-kelemahan mungkin diperbaiki gitu Kak. Untuk lebih untuk kedepannya lebih baik gitu Kak. Jadi pembelajaran itu menyenangkan, interaktif, siswa bisa ikut serta di dalamnya seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Andri atas jawabannya. Apakah nantinya kakak akan seterusnya akan melakukan refleksi ini setelah pembelajaran nantinya Kak? Izin menambahkan Kak. Iya Kak. Sebenarnya kita dalam pembelajaran, di akhir pembelajaran pasti kita selalu melakukan refleksi gitu Kak. Kita akan bertanya pada siswa gitu kan, bagaimana perasaannya hari ini, ada yang kurang paham kan seperti itu kan Kak. Nah ya, kalau itu kan refleksi kita terhadap peserta didik, bagaimana kalau refleksi kita terhadap diri kita sendiri Kak? Apakah kan kakak kan bikin modul atau RPP, di awalnya kakak merencanakan ini, setelah kita melakukan pembelajaran ternyata ada beberapa poin yang tidak tersampaikan nantinya. Bagaimana menurut kakak? Refleksi untuk diri kita sendiri sebagai guru PJK. Iya. Mungkin seperti apa tadi Kak, ada perasaan seperti framework apa tadi Kak yang itu ada deskripsi perasaan gitu kan. Kan sewaktu selesai pelaksanaan pembelajaran kita akan merasakan ini ada yang kurang gitu kan. Ada ketika sesuatu yang tidak berjalan, ada kita merasakan kekurangan atau kesedihan gitu Kak. Gimana salahnya gitu Kak. Kita akan mengevaluasi itu gitu Kak. Terima kasih Kak Andi, sangat luar biasa jawabannya. Baik Kak, yang disampaikan oleh Kak Andi tadi memang benar Kak. Jadi refleksi ini sangat penting bagi kita Kak, walaupun refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, dia sangat penting bagi kita agar bisa untuk kedepannya apa yang perlu kita pelajari yang sudah kita berikan ke anak, mungkin kita rencanakan pembelajaran ini sanggup anak melaksanakannya. Ternyata pada kenyataannya anak-anak tidak sanggup dalam melaksanakan
permainan atau tugas yang kita berikan. Nah, jadi nanti di refleksi inilah kita mengetahuinya Kak untuk tindak lanjutnya di pembelajaran selanjutnya. Mungkin nanti kita temui pasti ada anak yang kinestetiknya luar biasa, ada yang anak-anak yang akan malas untuk bergerak. Di sanalah kita akan mengetahuinya ketika kita merefleksi diri kita setelah pembelajaran Kak. Di sini perbaikan diri yang berkelanjutan menerapkan framework Bootstrap dan framework Git melalui model tulisan refleksi. Baik kakak, adakah pertanyaan dari kakak atau kendalanya pada hari ini? Oh pas begitu bengkel gitu. Izin Kak Riri. Iya Kak. Izin Kak. Tadi entah saya kurang paham atau bagaimana, ada di tentang pembahasan orientasi tadi kan ada 5 itu, dan kita akan memberi tanggapan dari 5 itu, apakah harus kelimanya kita masukkan dalam modul tadi atau hanya satu aja kita pilih. Dalam refleksi babak ini kan kalau saya hanya ambil satu orientasi Kak misalnya. Nah, saya ambil penilaiannya dari satu orientasi. Nah, saya tanyakan apakah boleh satu atau harus kelimanya atau ada batasnya gitu. Sebenarnya memang kelimanya di sini kan iya kelima-limanya Kak. Oh, Kalau kelima-limanya. kelima-limanya kita gitu. kelima-limanya Kak. Karena di sinilah kita mengetahui kan apakah materi kita sudah menguasai materi kah kita, apakah sosial antara anak dan guru-guru dan antara anak dengan anak atau guru dengan anak. Di sinilah kita akan tahu ketika kita merefleksi pembelajaran tersebut Kak. Oke. Makasih ya Kak. Iya Kak, luar biasa. Juga begitu. Tadi di kelompok kecilnya juga bertanya, ini orientasinya kita ambil berapa item, apakah 1 atau 2 atau berapa, atau harus kelimanya. Sebenarnya dalam pembelajaran memang kita sudah melakukan. Mungkin ada 3 atau ada guru yang bisa melakukan semuanya. Gitu, makanya tadi juga bertanya-tanya pas di kelompok kecilnya tadi. Makasih Kak. Iya Kak, sama Kak. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua Kak, yang sangat luar biasa dalam diskusi dan pemaparannya. Oke, selanjutnya. Baik Kakak, silakan nanti Kakak unggah hasil refleksi modul titik satunya di LMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi. Kak, terima kasih Kak. Pada sesi akhir kita hari ini, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi 3 babak tadi ya Kak. Terima kasih Kak. Sangat luar biasa Kak, hebat guru-guru PJWK di Kota Padang ini. Saya banyak belajar di sini ya Kak, dari Kakak tentang pendapatnya, tentang masukan-masukan yang telah Kakak berikan, luar biasa. Mohon maaf Kakak jika dalam presentasi, dalam saya dalam menjelaskan materi hari ini, jika ada kesalahan, mohon maaf Kak. Saya berikan kepada Kak Andri kembali. Silakan Kak Andri tutup kegiatan kita Kak. Oke, terima kasih Kak Riri atas bimbingannya pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kelas pada sore hari ini, marilah kita bersyukur mulai. Selesai. Kembalikan kepada Kak Riri. Ya, terima kasih Kak Andri. Adakah Kak yang bisa kita foto bersama dulu ya Kak? Adakah Kak yang bisa foto hari ini? Yang bisa membantu untuk foto?
Karena pada saya nggak kelihatan ya Kak. Bentar, Kak. Ada kan full. Maksudnya tolong fotokan Kak. Boleh Kak, bantu Kak Julius. Boleh Kak. Sudah Kak, sudah saya foto. Nanti saya kirim di grup Kak. Kita pakai gaya ya Kak, pakai gaya salam Oke, olahraga. siap. Bergaya lah kakak-kakak. Oke Kak, yuk 1, 2. Oke Kak, sudah. Terima kasih Kak Julius. Ya, Kak. Terima kasih Kak Julius. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.